Pandemi COVID-19 terus memberikan gempuran pada sektor perekonomian dan tenaga kerja. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi dunia usaha dan pekerja. Program Kartu Prakerja berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Meskipun pada awalnya program ini bukanlah program yang dirancang untuk masa pandemi, namun pada akhirnya program ini menjadi sangat penting di era pandemi karena mendorong perluasan literasi digital masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional sektor perlindungan sosial. Masyarakat bisa memanfaatkan program ini dengan mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi. Program Kartu Prakerja sebagai pelopor reformasi layanan publik yang menggunakan teknologi digital end-to-end. Program Kartu Prakerja akan terus berjalan bahkan setelah pandemi berakhir nanti. Sesuai dengan tujuan awalnya sebagai program pengembangan SDM Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan dan mengevaluasi program Kartu Prakerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skilling, upskilling, dan reskilling. Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut telah menyebabkan krisis tentu saja terhadap kesehatan, tapi juga terhadap perekonomian kita dan lebih penting lagi, ya, banyak orang yang kena PHK, kehilangan pekerjaan dan terpaksa dirumahkan sehingga harus diberikan bantuan selama pandemi ini berlangsung. Nah, apa-apa saja program yang tersedia untuk memberikan semacam bantal atau cushion supaya masyarakat tidak tambah terpuruk, ya, khususnya kesejahteraan mereka menurun. Saya berada di rumah Menko Perekonomian kita, Pak Airlangga Hartarto di Widya Chandra, dan kita akan membahas langkah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah untuk membantu khususnya para korban PHK di Indonesia akibat COVID-19. Pak Airlangga, apa kabar? Baik, Mbak Desi. Sehat selalu, ya? Alhamdulillah. Iya, kesehatan sekarang sangat penting. Iya. Dan kita melakukan wawancara ini mungkin tanpa masker, tapi kita semua sudah divaksin dan sudah dites, ya, sehingga cukup aman lah selama 45 menit jaraknya ke depan. cukup. Dan jaraknya ini cukup. Nah, Pak Airlangga, seperti kita ketahui, ini COVID ini ternyata berlarut-larut. Kita kan terakhir kita ketemu, kita harapkan sebenarnya tahun ini kita sudah melewati, tapi ternyata ada Delta varian, jumlah masyarakat yang terdampak semakin meningkat dan kita juga perekonomiannya semakin kewalahan karena semakin banyak anggaran yang harus dipusatkan COVID-19. Tapi sejak tahun lalu sebenarnya kan banyak sekali program-program untuk mengantisipasi dalam cakupan PEN, ya, program untuk pemulihan ekonomi nasional. Di situ ada bantuan sosial, BLT, bantuan langsung tunai yang diberikan, dan juga ada kartu prakerja. Yang sebenarnya kartu yang untuk menyiapkan orang bekerja, tapi juga digunakan sebagai membantu dari sisi mendapatkan pendapatan. Setelah 1 tahun berjalan, ya, kartu prakerja ini misalnya contohnya dicanangkan pada bulan April tahun 2020. Sekarang Agustus tahun 2021. Cukup lama. Ini bagaimana dalam aplikasinya, apakah tujuannya tercapai dan dampak yang selama ini terasa dengan adanya kartu semacam ini? Ya. Jadi pertama, pemerintah salah satunya untuk menjaga agar orang tidak ter-PHK ada program namanya bantuan subsidi upah. Nah, untuk tahun ini dengan adanya PPKM level 4 diberikan 3 juta, untuk 8,8 juta pekerja dan diberikan 1 juta rupiah. Nah, program yang sekarang kita sedang berjalan itu juga Kartu Prakerja. Kartu Prakerja sudah berjalan 1 tahun dan dalam 1 tahun perjalanannya ini kita melihat bahwa kita memberikan bantuan pelatihan 1 juta
bantuan semi bansos 2,4 juta, 4 kali 600.000, kemudian insentif sebesar 150.000. Nah, kita tahun ini semester kedua kita siapkan 3,1 juta dan anggarannya 11,2 triliun. Untuk semester ini? Semester 2. Untuk semester 2. Tahun lalu kita 20 triliun dan itu kira-kira 5,6 juta pekerja yang masuk dalam program ini. Dan tahun ini di semester kedua ditargetkan 3,1 juta. Memang dari segi jumlah jauh lebih kecil daripada mereka yang menganggur. Ya, berdasarkan data BPS kemarin di bulan Agustus, yang belum bekerja plus yang kena dirumahkan kerja kurang dari 40 jam seminggu, itu ada 19,2 juta orang. Dan ini sebetulnya di bulan Februari angka ini sudah turun 9 juta. Ya. Namun kita ini kan sekarang ada Delta. Nah, dengan adanya varian Delta, ya kita berharap ganjalan yang dilakukan itu bisa menahan daripada jumlah penganggur. Iya, dan semakin banyak karena ya karyawan bukan saja di PHK, dirumahkan, mungkin jam kerjanya juga mengurang. Ini kembali ke macam-macam bantuan ini kan, tadi ada bantuan untuk mensubsidi upah. Ini kan berbeda dengan kartu prakerja ini. Dan saya lihat sebenarnya kartu prakerja ini ada COVID, tidak ada COVID juga tetap memang merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi 1 tahun ini menurut survei sudah sesuai dengan sasarannya, karena kartu prakerja ini kan ada syarat-syarat yang harus dimiliki sebelum orang bisa mendapatkannya. Ya, pertama kita lihat dari hasil survei, mereka yang menganggur dengan adanya kartu prakerja ini terjadi penurunan. Jadi dari 56% turun menjadi 40%. Kemudian 90,9% penerima kartu prakerja itu menyatakan dari survei BPS mereka mendapatkan keterampilan tambahan. Kemudian 97% mereka optimis, percaya diri dan berinisiatif untuk mempunyai budaya baru, yaitu budaya untuk belajar. Karena 76% itu mereka mengikuti pembelajaran uang sendiri. Jadi pemerintah memberikan 1 juta, tetapi sesudah mereka selesai, mereka merasa perlu melakukan pelatihan lagi, mereka bayar sendiri. Nah, kemudian 85% dari mereka yang sudah dapatkan dalam paket 1 juta, mengulang-ulang video pembelajarannya. Jadi betul-betul mereka menggunakan ini untuk pembelajaran. Dan yang menarik, ini adalah financial inclusion. Karena kita melakukan digital end-to-end dan memperkenalkan namanya e-wallet, 27% mereka tidak punya account. Jadi sebelum ikut prakerja, mereka tidak punya rekening koran sama sekali. Karena kalau kita membuka di bank biasa, itu kan ada minimum saldo. Pada saat mereka nggak punya minimum saldo, nggak bisa maintain minimum saldo. Dan secara administrasi juga jauh lebih berbelit-belit ya. Mereka nggak bisa punya account. Sehingga ini financial inclusion-nya 27% menjadi mempunyai e-wallet. Karena memang pembayaran kita berikannya melalui e-wallet. Dan ini program dari bendahara negara, dari treasury, langsung ke individuals. Dan ini satu-satunya program pemerintah yang bisa melakukan itu. Dan ini hanya mungkin dengan digitalisasi. Iya, dan pasti bekerja sama dengan platform-platform ini bekerja sama dengan perbankan maupun dengan platform e-wallet. Fintech itu ya. Nah, Pak Erlangga, ini tadi kan kalau kita lihat memang angka pengangguran itu sebenarnya kan lebih kan di atas 50 juta kalau kita hitung semua yang tidak mendapatkan dari PHK dan juga mereka bekerjaannya juga dikurangi. Nah, kalau misalnya ikut atau mendapatkan baik itu subsidi dari upah ataupun bantuan sosial dan BLT dan lain sebagainya, prakerja bisa didapatkan atau bagaimana? Bisa jadi lebih ingatkan kembali persyaratannya supaya orang nggak bingung kan? Pertama ada persyaratan. Persyaratannya antara lain dia tidak menerima bansos yang lain. Nah itu jadi kalau sudah menerima bansos? Ya sudah dapat subsidi upah, kemudian bansos. Apakah itu PKH, kartu sembako, dan banyak program pemerintah, itu dia tidak eligible untuk mendapatkan program kartu prakerja.
Jadi ini ada screening yang dilakukan by the system. Kemudian juga kita cek dari Dukcapilnya, apakah di Dukcapilnya itu terdaftar NIK-nya, status kependudukannya. Kemudian kita juga cek dengan Diknas, apakah sedang sekolah. Itu atau juga SMA. tidak boleh Itu tidak mendapatkan. boleh. Jadi yang sedang sekolah itu juga tidak boleh. Kemudian ada tambahan lagi juga dari perbankan, yaitu KYC. Ya, know your customer. Know your customer. Jadi harus satu Jadi orang semua satu. parameter itu masuk dan itu di shortlist. Dan ini untuk semua individu di atas usia 18 Di atas tahun. individu semua 18. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mereka mendapatkan akses sama, kecepatan sama. Dan ini jelas program yang berkeadilan. Selama COVID ini kan pasti ada cukup membantu juga kan ya. Jadi perannya dalam memberikan cushion ini selama COVID ini seperti apa porsi yang diberikan oleh kartu prakerja Jadi ini? kartu Kalau kita prakerja bandingkan ini dengan bansos sampai yang dengan lain. semester pertama jadi dia udah 1 tahun 6 bulan itu sudah merekrut 11,3 juta orang. Jadi yang 11,3 juta orang ini berdasarkan survei baik itu oleh Cyrus maupun oleh BPS menyatakan terbantu dengan kartu ini. Dan itu lebih dari 90% menggunakan dana itu untuk konsumsi, untuk pangan. Dan mungkin juga sebagian menggunakan untuk modal kerja. Dan memang ada sukses story-nya. Jadi sukses story yang ter-PHK, kemudian belajar, salah satunya mereka belajar untuk digitals, kemudian dipercaya memegang pekerjaan untuk di network daripada tower, dan dia menjadi manajer. Nah, itu menjadi satu sukses story. Kemudian ada sukses story lagi, dia mengambil pelatihan untuk barista kopi, dan dengan pelatihan barista itu dia mendapatkan franchise. Nah, contohnya di Bogor, franchise-nya namanya bahasa kitanya Bengkulu, tapi di sana namanya Bengkulen. Jadi training Bengkulen. Begitu mereka berhasil mengikuti pelatihan, itu mereka mendapatkan hak untuk menjual franchise Bengkulen offline maupun online. Yeah. Nah, ini mereka menjadi the new entrepreneurs. Jadi ada juga ustadz di Jawa Tengah. Nah, dia ustadz, namun dalam situasi seperti ini, dia mencoba untuk belajar dan mendalami franchisee, dan dia menjadi reseller daripada mainan, dan itu terus bertambah. Jadi memang ada sentuhan pelatihan, dan ada passion yang terbangun oleh mereka, karena belajar satu, belajar lagi kedua, belajar lagi ketiga, belajar keempat, mereka mulai bisnis. Begitu bisnis mereka membutuhkan lagi, mereka kembali lagi. Dan bahkan mereka bersedia top up sendiri. Nah, ini yang baik, dan kita sudah lanjutkan ini dengan BNI dan BRI untuk diberikan modal. Karena bagi bank ini kan KYC-nya selesai. Dan kedua sudah melakukan pendidikan ataupun pelatihan. Sehingga mereka diberikan lagi super mikro di awal 10 juta. Namun kalau ini bisa berlanjut, naik lagi bisa sampai 50 juta. Bahkan ada yang sudah diberikan 300 juta. Jadi sebenarnya ini merupakan program yang berjangka panjang dan tujuannya bukan saja untuk memberikan cushion pada saat COVID-19, tapi justru untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Ini kalau selama ini kira-kira seperti apa profil dari penerima kartu prakerja ini, Pak Airlangga, dan dari mana? Karena ini kan seluruh tanah air kan, dan 5,6 juta pada tahun 2020, dan tahun ini juga kan untuk semester pertama dan keduanya kan 5,6 juta lagi. Ini siapa yang memanfaatkan? Jadi pertama kalau kita lihat dari demografi dari seluruh Indonesia, kemudian dari seluruh Indonesia ini 2,4% dari kabupaten tertinggal, kemudian 58,8% tinggal di pedesaan, dan 10,7% pendidikannya SD. Memang yang di tengah itu pendidikan SMA.
Sehingga kita jelas bahwa ini adalah akses terbuka. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi tidak tergantung kewilayahan. Karena aksesnya sama. Mereka mendapatkan akses sama, kecepatan sama. Nah tentu dari segi materi pendidikan pun setara. Jadi tidak membedakan satu regional dan lain-lain, karena ini berbasis kepada platform. Kemudian ya tadi ketimpangan timur barat, Jawa, luar Jawa, ini bisa selesai karena orang mempunyai akses sama, mendapatkan dana yang sama, kesempatan yang sama. Dan ini jelas program yang berkeadilan. Dan kalau dari segi gender, apakah sudah memang, ada survei? Survei sudah, memang masih sekitar 45% itu adalah perempuan, sisanya 55%. Jadi mayoritas laki-laki. Dan usia sudah ada kira-kira? Usia kita batasi 18 sampai 65. Tapi mayoritas berada pada usia di bawah 40 dan di atas 20. Iya, dan kita sekarang kan masih dalam bonus demografi yang mau tidak mau kita manfaatkan. Pak Erlangga, ini tadi seluruh Indonesia, tapi kalau setahu saya prakerja ini kan plafonnya tadi digital. Ya, ini berarti kan akses infrastrukturnya itu juga harus berdasarkan digital. Sementara mungkin yang banyak yang kena PHK ini mereka tidak punya akses atau tidak punya gadgetnya, atau yang sekarang serba online, mungkin itu juga membatasi. Ya, apakah semua ini dipikirkan Pak Erlangga? Jadi kita sudah melihat bahwa programnya itu tidak memakan beban memori berat. Jadi bisa diakses oleh smartphone. Nah, oleh karena itu ini dengan jangkauan network, baik itu infrastruktur digital, fiber optik maupun satelit, sebagian besar sudah tercover. Ini terbukti dari di beberapa daerah, kabupaten yang di ujung pun bisa menerima. Nah, tentu jadi tidak terlalu masalah. Ini tidak terlalu bermasalah karena sebagian besar anak-anak muda kita sudah pakai gadget. Dan bahkan kalau kita lihat kan di sektor ojek online semuanya menggunakan gadget. Dan gadget juga sekarang sudah ada yang harganya murah. Dan itu gadget-gadget yang dimanufaktur di Indonesia. Nah, ini yang mungkin kita akan terus dorong. Ya, dan insentif atau dana yang diberikan di prakerja sendiri itu juga memberikan ini ya, dana khusus untuk misalnya ya seperti itu, memberi pulsa dan lain sebagainya. Kita berikan 600.000 per bulan selama 4 bulan. Kenapa kita cicil itu? Supaya membantu cash flow dan juga untuk tidak sekaligus diambil sehingga tidak dibelanjakan satu kaligus. Karena sifatnya kan kita pembelajaran dan juga supaya empower, memberdayakan mereka gitu. Jadi mengatur cash flow dan yang lain. Jadi komponennya tadi disebut 3 juta ya, 1 juta untuk biaya pendidikannya, kemudian 600.000 kali 4, 2,4 itu untuk semi bansos. Kemudian ada biaya survei 150.000. Survei ini untuk mengetahui mereka masih bekerja, masih menganggur, kemudian juga survei mengenai pelatihan yang mereka ambil, apakah baik, apakah mereka tidak baik, sehingga seluruhnya di rating. Ya, dan 600.000 ini merupakan cash yang masuk langsung lewat e-wallet mereka. Dan sesuai dengan survei tahun ini rata-rata digunakan untuk apa saja, 90% pangan. Pangan ya. Di sini aspek bansosnya terasa. Aspek bansosnya terasa, tapi juga sekitar 30% untuk modal kerja. Jadi entrepreneurs itu terbangun juga dari pelatihan-pelatihan ini. Oke, sekarang yang paling relevan mungkin aspek pelatihan itu sendiri. Ini kan semua ada platform ya. Bekerja sama dengan berapa platform? Kalau tidak salah 7. Jadi ini dengan 7 platform, kemudian juga dengan beberapa lembaga pelatihan. Nah, dari lembaga pelatihan itu ada sekitar lebih dari 1.400 modul. Nah, modul ini siapa yang nanti modul itu menentukan? Dari lembaga pelatihan. Jadi platform itu diakses oleh peserta, kemudian pelatihan itu masuk di dalam lembaga pendidikan. Nah, dari pendidikan ini pemegang kartu prakerja mempunyai bansos sebesar 1 juta, dia yang pilih mata pelajaran yang dia ingin pelajari. Sehingga dengan demikian
ini adalah pilihan pada pemegang kartu prakerja. Dan pelatihan ini untuk berapa lama total maksimum? Ini diberikan waktu tertentu sampai, kalau tahun lalu sampai akhir tahun. Jadi 1 Dia tahun bisa ya? mengambil 1 atau 2, bisa eligible mendapatkan semi bansosnya. Tapi sampai akhir tahun masih diberi kesempatan untuk mengambil sampai plafon 1 juta itu dihabiskan. Jadi ada yang menghabiskan 4, ada yang menghabiskan 5. Nah ini kan pakai gelombang-gelombang kan, Pakai gelombangnya gelombang. kan berdasarkan semester. Taruhlah 1 semester ya 6 bulan, setelah itu kalau dia ingin mengikuti pelatihan Gelombang ini. itu untuk penerimaan anggota. Ya, boleh tidak mengulang? Kalau dia sudah di gelombang itu, dia berhenti di gelombang itu. Tapi untuk pelatihannya, Dia bisa. selama dia belum menghabiskan jatah, itu bisa sampai Tapi habis. kalau sudah menghabiskan jatah tapi pelatihannya belum selesai, apa yang Pelatihan bisa? sebagian sudah selesai. Tapi kalau dia mau nambah, dia top up sendiri. Oh, top up sendiri. Jadi kemarin beberapa banyak kasus dia bayar sendiri. Ya, dan bayarnya juga terjangkau ya kalau Dengan harga terjangkau. Bayangkan pendidikan bisa dari 1 juta itu bisa 4 sampai 5 pelatihan. Jadi rata-ratanya rendah. Dan ada survei yang menyebutkan bahwa kalau sudah dilatih memang meningkat kualitas Iya, dari jadi cara mereka bekerja, mungkin skillnya, kemampuannya dan lain sebagainya itu sudah ada. Jadi kita sudah melihat bahwa pendidikan ini sangat relevan terhadap skill pekerja. Sebetulnya kartu prakerja itu adalah membridge gap antara demand side dengan supply side yang kalau tanpa kartu prakerja ini tidak ketemu. Nah, Ya. dan dengan ini menjadi Biasanya ketemu. kalau baru Ya. selesai sekolah kemudian selesai cari sekolah, pekerjaan ternyata nggak ataupun matching. ganti kerjaan. Dari pekerja mau menjadi entrepreneurs, berasa apa yang cukup, nah ini mereka lakukan. Ya, Atau mau pindah reskilling. kerja dari kerjaan lama ke kerjaan baru, nah ini penyesuaian juga diperlukan. Ya, dan setelah lulus itu pasti ada sertifikatnya tentu saja. Semua Dan ini- sertifikat ada dan kebanyakan kalau pendaftar gitu sudah dapat sertifikat kartu prakerja itu mendapatkan apresiasi dari industri. Bahkan kita juga kerjasama dengan ISS ya. Jadi perusahaan skilling itu juga mereka mempersiapkan the demand side apa yang mereka butuhkan. Berkali-kali direview termasuk oleh KPK dan KPK ketuanya mengatakan bahwa ini adalah best practice best practice. daripada program karena keterbukaan, transparansinya semua jelas. Selama ini tadi disebut ada sekitar 150-an kan ya lembaga yang pelatihan yang ikut serta. Itu Iya, karena pemilihannya ada tentu ini kan market mechanism. Mereka boleh posting pelatihan dan pelatihan itu dipilih oleh peserta dan biasanya ada rating. Kalau mereka yang belum pernah dipilih kan nggak ada ratingnya. ya, kalau Sehingga tidak puas pasti kelihatan. sama seperti di aplikasi apps iOS atau di Apple Store, kan ada yang nilainya 4, Ya, 5 4,5, bintang, 5 atau- bintang. Nah kalau nggak ada bintang, orang cenderung meninggalkan. Nah ini juga mirip seperti itu. Jadi sebenarnya siapa saja yang memiliki program pelatihan bisa ikut dalam Bisa ikut, program bisa ini. mendaftar Tapi harus mengikuti ada, platform. ya, pastikan ini semua bonafit kan tentu Satu saja. bonafit, kedua punya sistem yang level security-nya sama. Ya, dan platform ini juga tentu saja apa yang mereka dapatkan dalam hal ini atau bagaimana Platform mereka kan ada bagian fee yang dikeluarkan dari lembaga pelatihan. Jadi itu business to business. Ya, biasanya Dan berapa di sini persen ada ya? juga dari Sisnaker dan pelatihan Kementerian Tenaga Kerja, pelatihan gratis. Itu tersedia juga. Iya. Kemudian ada dari Telkom juga ada. Jadi multiple platform disediakan. Yang paling tadi ada 1.700 program ya. Yang paling populer, yang paling diminati dan sampai saat ini apa-apa saja? Ya, Pak tentu Erlangga? yang sangat praktikal. Praktikal itu ada yang terkait dengan kafe, terkait dengan bagaimana jualan di web, Jadi entrepreneurship ya. kemudian juga bagaimana membuat promosi melalui program. Bahkan ada yang kecantikan pun ada. Jadi semua
dia ada di situ, termasuk membuat kue, membuat yang teknis pun ada. Jadi kalau mereka ingin menjadi digital savvy, mereka bisa mengambil beberapa program juga. Tapi bagaimana dengan misalnya korban PHK sebuah perusahaan atau pabrik yang sekarang misalnya tutup atau gulung tikar dan lain sebagainya. Mereka banyak yang ikut karena kan pertama jumlahnya kan cukup banyak dan mereka sangat membutuhkan bantuan bansos dan juga cushion ini. Mereka memanfaatkan atau sebagian memanfaatkan, tetapi ini kan sifatnya harus aktif. Jadi tidak bisa pasif menunggu, tetapi mereka harus aktif mendaftar. Nah, pada saat aktif mendaftar, setiap batch kan kita cuma buka 800.000. Berarti kalau di batch itu mereka tidak masuk, mereka harus menunggu batch berikutnya. Jadi kesabaran itu penting, karena beberapa peserta yang mempunyai resilience atau keuletan, itu ya ada yang 4-5 kali baru masuk dalam program Kartu Prakerja ini. Iya, dan selama ini pelatihan lebih banyak online tentu saja. Seluruhnya online. Seluruhnya online. Ya, karena ini kan kita offline. situasi pandemik, jadi seluruhnya online. Ya. Pak Erlangga setelah berjalan 1 tahun, ini dianggap sukses, jadi sehingga akan diulang kita kembali. Akan lanjutkan kembali dan kita sudah berkali-kali direview, termasuk oleh KPK, dan KPK ketuanya mengatakan bahwa ini adalah best practice. Best practice. Daripada program, karena keterbukaan, transparansinya semua jelas. Siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak dapat, kenapa tidak dapat, semuanya bisa diakses dan semua itu customize. Jadi artinya ada template-nya, misalnya si A yang mendaftar, kenapa dia masuk, dia tidak masuk, nah itu ada kenapanya. Jadi mereka tahu semua. Dan ini akan menjadi program jangka panjang. Tahun ini depan, akan program terus-menerus. Tahun depan tergantung pandemi COVID. Tapi yang dianggarkan di dalam anggaran Kementerian Keuangan kembali ke program reguler di awal, budgetnya yaitu sekitar 10-11 triliun. Jadi untuk prakerja yang biasa gitu. Ya, artinya dipersiapkan untuk prakerja yang reskilling dan retraining, yang bukan bansos lagi. Tapi ini kita masih melihat dan direview tahun ini seperti apa. Ya, jadi kalau sekarang dengan adanya COVID, makanya menjadi semi bansos. Tapi nanti kalau taruhlah COVID-nya sudah berlalu, program prakerja ini masih ada. Untuk retraining dan reskilling. Tapi jadi jumlah yang didapatkan bisa berkurang. Jumlah pesertanya berkurang, tapi jenis pelatihannya ditingkatkan. Apa kira-kira yang masih bisa diperbaiki walaupun dianggap sukses dan cukup efektif sesuai dengan sasaran, pasti banyaklah yang harus diperbaiki. Kita ingin mendorong yang offline karena biar bagaimana training itu kan selain butuh yang online juga butuh yang pelatihan yang sifatnya praktikal tetapi tidak bisa dengan online. Nah, ini yang sekarang belum bisa dijalankan dengan Kartu Prakerja. Karena COVID atau memang karena COVID dan karena natur training kan ada yang memang harus praktis dengan peralatan ataupun dengan bahan-bahan bantu. Iya, dan kualitas dari yang selama ini 1 tahun ini, ya pekerjaan kan masih, mungkin mereka mendapatkan skills, tapi tadi diberikan contoh sudah mendapatkan pekerjaan, nah yang sukses dan mendapatkan pekerjaan walaupun ada COVID ini ada berapa persen dari lulusan? Ya, ini kita kelihatan sudah 90% merasa bahwa mereka punya skill meningkat. Ini suatu yang penting ya bagi Indonesia karena kalau kita lihat tenaga kerja kita walaupun besar ya penduduk kita tadi disebut rata-rata kan lulusannya SD sehingga kalau kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu selalu kan low skill ya dan juga dari segi pendapatan kan juga lebih rendah. Dalam visi besar untuk meningkatkan kualitas SDM karena ini merupakan program yang paling penting kan di Indonesia. Ini bagaimana? Kita punya sebetulnya kalau kita lihat bonus demografi kita punya, demand di luar negeri itu besar. Ya. Jadi kira-kira nanti yang lulus dari training dan lain sebagainya ini kira-kira seperti apa profil tenaga kerja Indonesia? Kita lihat sekarang matching antara demand dan supply yang selalu menjadi persoalan. Kita memberikan pelatihan ataupun pendidikan untuk
yang sifatnya generalis. Sehingga untuk masuk pada demand side, ini mereka harus menyesuaikan. Kalau corporate besar, itu kan selalu ada executive development program atau apapun namanya. Ataupun pelatihan, magang, intern, dan yang lain, management training. Tapi kan tidak untuk yang middle ke bawah. Sehingga di sini ada kekosongan atau gap. Knowledge gap, sekarang skills kita gap semua. punya BLK, tapi kan BLK kita sebagian itu juga baru kita perbaiki. Karena sebelumnya peralatan di BLK itu 2 generasi ketinggalan dari industrinya. Jadi kalau 2 generasi ketinggalan kan apa yang dilatih sampai pekerjaan juga sudah nggak matching. Dan Nah, skillsnya sudah. Kartu Prakerja itu hadir di sana untuk mengurangi skill gap secara cepat. Dan secara cepat yang Bapak Presiden minta ini respons cepat terhadap situasi saat sekarang. Dan salah satu yang respons cepat adalah digitalisasi. Karena dengan pandemi COVID yang diakselerasi kan digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi sangat cocok dengan Kartu Prakerja. Karena training-training untuk digitalisasi sebagian besar bisa dilakukan dengan online dan sebagian besar self-learning. Nah, ini yang mendorong kita bisa masuk ke sana. Nah, memang yang ke depan yang menjadi persoalan pekerja migran Indonesia. Nah, pekerja migran Indonesia kan juga mempunyai skill gap. Tetapi yang bisa ditangani oleh Kartu Prakerja itu adalah language barrier. Karena bahasa, salah satu kunci yang paling penting untuk mereka yang bekerja atau PMI itu adalah bahasa. Nah, bahasa bisa dipelajari melalui Kartu Prakerja. Karena itu self-study. Nah, ini juga yang bisa mengurangi misunderstanding antara pekerja dan yang mempekerjakan. Mungkin itu gap pertama yang bisa ditangani oleh Kartu Prakerja. Nah, tentu ke depan kita ada berbicara dengan beberapa yang melakukan pelatihan misalnya hospitality. Nah, dengan demikian restoran, kafe, service itu bisa ditangani oleh hospitality. Nah, ini yang next, tapi itu kan namanya hospitality kan harus praktek. Iya, dan juga COVID-nya harus pergi dulu. COVID-nya harus pergi dulu. Digitalisasi selama COVID ini naik menjadi 40 miliar US dollar di Indonesia. 40 miliar 40 miliar. Dan ini sampai tahun 2025 ini akan naik 125 sampai 140 billion US dollar. Dan ini adalah 40% pangsa di ASEAN. Bagaimana profil pekerja Indonesia taruhlah 5 sampai 10 tahun ke depan, apalagi kan di sini ada digitalisasi. Tapi dalam waktu yang sama, kita kan masih sangat tergantung kepada pekerjaan yang sifatnya labor, yang manual, yang agraris, yang UMKM. Nah, ini semua bisa jadi kalau yang kualitas pekerjaan itu bisa ditingkatkan. UMKM kan tentu membutuhkan marketing skills, sales skills, terus minimum bookkeeping. Nah, hal-hal seperti ini tersedia di Kartu Prakerja. Jadi basic knowledge untuk start bisnis baru. Nah, nanti tinggal sektornya apa yang mau didalami itu bisa dipilih lagi. Karena itu juga keterampilan skillnya juga disediakan di Kartu Prakerja. Nah, kemudian tentu yang 5-10 tahun lagi yang digitalisasi. Nah, sebetulnya ini yang paling pas dengan Kartu Prakerja. Karena semula di awal didesain untuk digitalisasi. Tapi bisa nggak ini menjadi salah satu jawaban untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan? Mengingat masih banyak yang saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak bekerja dalam ekosistem serba digital, tapi lebih ke simple skills, basic skills, manual. Simple skill misalnya industri makanan minuman. Misalnya home cooking. Nah, home cooking ini bisa dijual juga secara onboarding. Mungkin kalau home cooking jualan di satu wilayah, reach-nya itu sangat pendek. Hanya di sekitar mereka berjualan. Tetapi dengan mereka bisa onboarding masuk di digital, nah itu dengan ojek online, delivery bisa lebih luas. Jadi
case misalnya di daerah Kabupaten Bogor, ada seorang pembuat pisang goreng gitu, dia melakukan pelatihan, bisa melakukan packaging dan yang lain, pengirimannya sudah bukan sekitar rumah, tapi bisa berbagai wilayah aglomerasi yang lebih luas. Dan juga platform-platform yang jual sayuran, Iya. itu kan semakin lama kan semakin banyak ya Pak Erlangga. Jadi mungkin kalau ini COVID sebenarnya menunjukkan bahwa kita semakin tergantung kepada yang serba internet, serba digital, serba teknologi dan online itu sendiri. Kalau setelah berlalu ini pasti akan terus meningkat ya kebutuhan Jadi seperti digitalisasi selama COVID ini naik menjadi 40 miliar US dollar di Indonesia. ini. 40 miliar 40 ya. miliar. Dan ini sampai tahun 2025 ini akan naik 125 sampai 140 billion US dollar. Dan ini adalah 40% pangsa di ASEAN yang 300 billion. Nah, game changernya tentu demand side. Dan Indonesia adalah negara dengan demand terbesar karena kita punya bonus demografi. Maka ini adalah menjadi engine baru untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita kan sekarang engine-nya adalah satu, domestic consumption. Kedua, kita ekspor. Ya. Ketiga, Manufacturing. ya ekspor itu manufacturing. Ketiga, investasi. Keempat, government spending. Jadi dari engine ini yang kemarin kena itu adalah konsumsi. Tetapi konsumsi ini bisa disubstitute dengan digital. Jadi digital demand-nya tetap ada, tetapi delivery-nya itu kan yang tadinya melalui wholesaler, melalui supermarket, melalui toko, distribusi yang lebih besar. Nah ini semua bisa customize. Kan orang bisa beli sesuai dengan permintaan langsung dari warehouse ke rumah. Nah ini yang sekarang meningkat dengan cepat. Ya, kita gara-gara COVID ini dan juga mungkin karena spending kita dan utang kita Pak Erlangga, kita sudah turun kelas lah sedikit dari middle income country menjadi low middle income. Itu pertama. Pertumbuhan kita ya memang di mana-mana juga pertumbuhan cukup lambat tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. 5% yang kita inginkan untuk tahun ini minimal. Jadi kita lihat bahwa kita melihat memang kita turun dari upper middle menjadi lower middle. Ya. Tapi itu sebetulnya tipis saja. Jadi tipis tapi kita bisa stuck di situ. Pada saat itu kita 4.000 kan di atas upper middle class. Nah, kita turun ke 3.800 masuk di lower middle class. Sehingga ini tentu diharapkan bisa naik kalau kita sudah recover. Kemudian kedua, pertumbuhan kita kemarin di kuartal kedua bulan April, Mei, Juni itu sudah naik ke 7,07%. Itu main drivernya apa? Main drivernya adalah kembalinya sektor ekspor. Kita masuk dalam super cycle komoditas, di mana komoditas harganya bagus semua. Dan itu juga didorong oleh dunia recover dan Indonesia menerapkan kebijakan B30. Jadi untuk kelapa oil sawit kita ya. Itu untuk turun. Biodiesel. Kemudian juga government spending dan investasi kita sudah kembali. Tetapi pada waktu itu kita berhasil menekan kasus pandemi COVID itu kasus aktifnya sekitar 100 ribuan. Tetapi kan dengan varian Delta ini naik lagi ke 500. Walaupun sekarang pelan-pelan sudah mulai turun. Nah ini yang kita harus pahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu berbanding terbalik dengan jumlah kasus aktif. Pada saat kasus aktif rendah, pertumbuhan ekonomi akan naik. Tapi pada saat kasus tinggi, karena kita batasi mobilitas, maka pertumbuhan ekonomi turun. Tetapi kita punya celengan yang 7,07, kemudian ekspornya naik, importnya juga naik, dan import itu adalah bahan baku dan penolong dan barang modal. Sehingga ini akan memitigasi penurunan. Sehingga kami masih optimis di akhir tahun 2021 pertumbuhan masih antara 3,7 sampai 4,5. Sampai 4,5 ya. Dengan subject to bahwa deltanya kedisiplinan masyarakat itu penting. Karena penanganan COVID kuncinya ada di hulu dan di hilir. Hulu masyarakat disiplin, menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak dan menjauhi kerumunan dan tidak membuat kegiatan-kegiatan yang rame. Aktif hanya kalau sudah divaksin.
atau ke tempat tertentu sudah di swab antigen. Jadi yang sehat yang jalan. Nah, selain itu adalah di hilir. Hilir tentu kesehatan, fasilitas kesehatannya bagaimana, kemudian Vaksinasinya juga. ketersediaan obat-obatan dan vaksinasi. Jadi kita harus melihat balancing antara hulu dan hilir. Yang penting kalau ada worst case scenario, taruhlah sekarang Delta, tapi bisa saja bulan depan atau berapa bulan lagi Lambda masuk dan kemudian varian-varian lain, kita harus siap kan mau Ya, tidak salah mau. satu yang harus siapkan berarti kita harus available fasilitas rumah sakit, harus available obat-obatan. Dan sekarang kita harus mendorong rumah sakit yang rata-rata sekarang 20% untuk menangani COVID, ini harus dinaikkan menjadi 40%. Berarti harus ada investasi di Yankes. Memang pandemi COVID ini memberi kesempatan kita untuk mereformasi juga fasilitas pelayanan kesehatan. Iya, dan juga mungkin mereformasi ini profil industri dan perekonomian kita lebih ke basis kesehatan kan, Ya, karena di situ healthcare menjadi prioritas. Kan? healthcare ini bisa bagian dari yang ditawarkan oleh skills ini. Ya, salah satu tentu healthcare ini membutuhkan spesialis. Jadi healthcare ini tidak bisa online karena ini sifatnya praktis. Iya, harus Nggak praktis. bisa nyuntik online. Jadi nyuntik kan harus di tangan. Tangguh itu berarti resilient kan. Jadi tangguh menghadapi tantangan, termasuk pelemahan ekonomi dan pandemi COVID. Nah, tentu khusus dengan ini kartu prakerja ini kita harus mengambil pelajaran supaya bisa lebih bijaksana menanggapi situasi. Jadi tetap optimis, kesempatan itu ada kalau kita berusaha dan kalau kita ulet. Selama ini memang selalu ada angka pengangguran itu tidak pernah turun-turun, belum lagi underemployment. Kuncinya kan pertumbuhan ekonomi. 1% pertumbuhan ekonomi kira-kira 500.000 lapangan pekerjaan baru. Ya, tapi drivernya kan idealnya karena ada Ya. SDM yang memang bisa berkontribusi. Jadi kalau membangun. tumbuhnya kita 5%, baru 2,5%, 2,5 juta itu terserap. Kalau kita tumbuh kurang dari situ, maka akan ada delta. Dan delta ini kan di carry over. Bukan delta virus ini. Bukan. Delta itu kan perbedaan. Jadi kalau yang tahun kemarin belum masuk lapangan kerja, ditambah tahun ini kan jadi bertambah. Nah, ini yang kita harus potong dengan pertumbuhan yang tinggi. Nah, pertumbuhan tinggi kita membuktikan bahwa bisa kita dorong dengan mengoptimalkan engine-engine tadi. Nah, tentu tantangannya adalah ya sekarang pandemi COVID. Jadi ini remnya juga kencang. Jadi antara gas dan rem ini yang jadi. Tapi tantangan ini juga menemukan banyak sekali peluang, saya lihat ya. Opportunity tadi untuk reformasi, untuk lebih efisien, tapi juga untuk mengubah paradigma yang mungkin kita dulu fokus ke yang sifatnya resource based, tapi sekarang justru lebih ke yang lebih dan berkualitas, yang nilai tambah. Penting bahwa healthcare industry ini harus bangun. Karena sekarang healthcare kita lebih didorong oleh import. Nah, kita harus mendorong healthcare ke depan berbasis produksi dalam negeri. Nah, ini new opportunity di sana. Untuk 7%, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang 7% kemarin kita sudah melakukan termasuk mengurangi PPNBM. Jadi PPNBM karena demand itu kita lihat lemah, sehingga pajak barang mewah kita turunkan, ditanggung pemerintah. Sehingga kelihatan ini bisa menghela perekonomian. Kemudian juga penjualan properti, PPN-nya ditanggung pemerintah sehingga demand-nya tumbuh. Nah, demand tumbuh ini kan menumbuhkan value chain-nya. Kalau industri properti ke industri semen, ke industri baja, kemudian ke industri jasa konstruksi dan yang lain. Kalau industri otomotif ke juga pabrik baja, pabrik elektronik, pabrik kaca dan yang lain. Ini value chain-nya panjang. Memang ke depan global value chain menjadi penting dan agar Indonesia menjadi kuat di bidang value chain ini, ya kemudian tentu perlindungan sosial tetap harus jalan karena kita harus membuat buffer ke masyarakat yang di bawah termasuk subsidi listrik, kemudian PKH, sembako tetap jalan, kemudian
tentu kita dorong driver daripada digitalisasi ini. Nah, digitalisasi balik lagi training, retraining, skilling, reskilling. Ya, ini kita tahun ini 17 Agustus di suasana COVID, di suasana PPKM ya Pak Erlangga, tapi saya lihat logonya itu sangat optimistis ya. Tumbuh dan tangguh. Ini mungkin bisa apa yang membuat optimisme ini dan berkaitan dengan ya kita, apalagi masyarakat yang selama ini merasa bahwa kita tuh masih dalam kesulitan. Ya, pertama tangguh itu berarti resilient kan. Jadi tangguh menghadapi tantangan, termasuk pelemahan ekonomi dan pandemi COVID. Nah, tentu khusus dengan ini kartu prakerja ini kita harus mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran itu realnya adalah belajar lagi. Nah, belajar secara online. Nah, mengambil pelajaran supaya bisa lebih bijaksana menanggapi situasi. Jadi tetap optimis, tidak kita dengan misalnya kena PHK terus kita menjadi pesimis, depres dan yang lain. Tetapi kesempatan itu ada kalau kita berusaha dan kalau kita ulet. Nah, tangguh, ulet ini menjadi bagian dari kartu prakerja. Kemudian ya tentu tumbuh itu opportunity baru. Jadi dengan pelatihan, kita mengambil 3-4 pelatihan, nah itu terbuka kesempatan baru. Apakah menjadi barista, apakah menjadi entrepreneurs, apakah kerja di bidang yang sama sekali berbeda dengan sebelum pandemi COVID. Nah, itu yang kita dorong dalam konteks prakerja, kita harus tangguh melihat kesempatan baru, dan itu tumbuh. Untuk tumbuh opportunity baru, pemerintah menyiapkan financing package, paket keuangannya, karena ini satu hal sudah pasti, yang ikut prakerja pasti lolos KYC. Sehingga otomatis kredit 10 juta, kredit di bawah 50 juta tanpa agunan, dengan usaha yang jelas, itu bisa otomatis dapat. Jadi multiplier effect-nya juga. Iya, karena bank sudah punya track record. Ya, jadi dianggap kredibel ya. Sudah kredibel. Punya inilah kolateral yang bisa dan punya kompetensi. Iya. Jadi di balik ini semua pelajaran bagi kita bahwa ya di balik krisis itu banyak sekali peluang ya. Terakhir, pesan untuk para milenial kita, generasi penerus, apalagi generasi yang mungkin sekarang harus lebih banyak sekolah itu online, jarak jauh dan lain sebagainya. Pertama, kita sadar dengan pandemi COVID ini, lifelong learning, belajar terus-menerus itu menjadi kunci. Siapapun itu belajar terus-menerus karena harus adaptasi. Dan dalam situasi seperti ini untuk pertama kali kesempatan untuk reset dan rebooting. Kalau komputer reset dan reboot. Ya, karena pertumbuhan dari minus menjadi nol kan di reset. Nah, kita sudah reset, rebooting, udah loncat ke 7%. Nah, dengan reset rebooting, ya mau nggak mau belajar. Kita akan berbeda sebelum dan sesudah. Jumlah sederhananya, office space akan berubah. Karena sebagian bisa work from home, berarti ini bisa hybrid, bisa jalan terus-menerus, space bisa lebih berkurang. Bisa di mana saja. Individuals ruang mungkin tidak perlu lagi. Jadi yang penting mungkin buat meeting room ataupun untuk Zoom dan yang lain. Dan semua dengan gadget bisa kerja dari mana aja. Kecuali yang kerja di shop floor. Kedua, tentu solidaritas sosial ini penting. Karena pandemi COVID mendorong solidaritas sosial. Kita bergotong royong menangani pandemi COVID. Dan kita harus solider karena yang COVID ini bukan adalah masyarakat. Jadi kalau kita bisa menjaga disiplin, kita jaga diri dan jaga orang lain. Jadi solidaritas ini penting. Dan kemudian tentu ke depan ya kita sadar bahwa bangsa kita ini akan maju kalau kita bersama-sama dalam konteks NKRI. Jadi dalam konteks NKRI juga kita melihat bahwa pembelajaran dengan kualitas yang sama, dengan jam yang sama, dengan kualitas yang sama, itu melalui digital platform. Dan kartu prakerja sudah membuktikan itu. Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, gelombang 18 dibuka, sama gitu. Dan nggak perlu antri online di kantor mana, jalan kemana. Tapi pada detik itu pun
opportunity tersedia. Iya, opportunity untuk siapa saja, Siapa saja, di mana saja. saja, inklusif ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Terima Erlangga. kasih. Bicara mengenai healthcare, tetap jaga kesehatan. Ya. Kesehatan sekarang paling penting. Kalau kita tidak sehat, masyarakat tidak sehat, ya bagaimana kita akan membangun perekonomian yang sehat, bagaimana kita akan membangun sebuah negara yang sehat dan kuat. Sekali lagi, terima kasih Terima kasih, Pak. Pak Erlangga. Dan ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Dan jangan lupa ya, pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita, dan kita sesuai tadi apa yang dikatakan Pak Erlangga, prokes nomor 1 ya, jaga jarak, selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, karena dengan demikian kita bisa menekan angka COVID supaya tidak naik terus, tapi justru akan turun. Dan kalau ini turun semua, kita harapkan kita bisa keluar lebih cepat dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini. Sekali lagi, saya Desi Anwar, terima kasih, stay safe, bye-bye. Di masa pandemi ini, kita bisa memilih untuk mengeluh atau terus tangguh bertumbuh. Tangguh hadapi tantangan, tangguh ketika jatuh, tangguh ketika bangkit mencoba dan gagal. Tumbuhkan rasa percaya diri. Tumbuhkan motivasi, tumbuhkan kreativitas, dan temukan potensi diri tanpa batas. Rayakan semangat 76 tahun merdeka, jadilah tangguh, teruslah tumbuh.